Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman subscriber semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemuliaan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama memahami tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kondisi yang nyata ataupun perkara-perkara sir yang ada pada diri kita, karena ini semua adalah sebagai lantaran bagaimana kita kembali kepada Sang Maha Pencipta. Karena tentunya dengan adanya perkara-perkara sir yang ada pada diri kita, ini semua bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk selalu berada di jalannya. Yang udut sambil udut dulu biar nyantai. Yang sudah ada kopinya, yang sudah dapat kopi sambil diseruput kopinya, ya. Oke, kita pahami tentang makna-makna kehidupan yang ada. Ini ada sebuah mimpi yang ditanyakan dari teman saya. Beliau ngimpi begini. Dia ngimpi naik gerobak. Kemudian gerobaknya itu terbang tinggi. Terbang tinggi. Ketika di atas ketinggian itu dia melihat samudra yang luas. Kemudian di samudra itu ada seorang perempuan yang sedang mandi. Maknanya apa? Kita simak ya. Ada seseorang yang mimpi naik gerobak terbang tinggi. Ini adalah sebuah angan-angan. Sebuah angan-angan, sebuah keinginan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian dia melihat sebuah samudra yang luas. Sadarlah bahwa apa yang kita jadikan menjadikan keinginan itu harus berdasarkan kepada ilmu, ya, berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada, yang harus kita miliki, yang harus kita kuasai. Tetapi di situ harus ingat, harus sadar diri bahwa banyak juga orang yang mempunyai ilmu, tetapi seringkali ilmu itu disalahgunakan. Termasuk adalah ilmu itu dipakai untuk kesenangan sesaat, untuk kenikmatan sesaat. Maka disimpulkan sebagai seorang perempuan yang sedang mandi di samudra luas itu. Makanya ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan, haruslah hati-hati. Jadikanlah ilmu pengetahuan itu sebagai landasan untuk meraih cita-cita, untuk meraih tujuan yang kita jadikan sebagai perjalanan hidup ini. Jadi seseorang yang berjalan tanpa ilmu, ibaratnya mereka itu tiada berjalan di rel, tetapi dia itu berjalan yang semaunya sendiri, tanpa arah, tanpa pedoman-pedoman yang jelas, tanpa rambu-rambu yang jelas. Mereka hanya berjalan tanpa mempunyai arahan yang jelas. Ibaratnya seorang yang sedang naik gerobak saja dinaiki, yang seharusnya seringkali dinaiki oleh seseorang itu apa? Ada sepeda, ada kereta, ada motor, ada mobil, ada pesawat terbang dan lain-lain. Tetapi orang ini justru naiknya itu gerobak. Berarti kendaraan yang dipakai ini adalah kendaraan yang tidak seharusnya dipakai oleh manusia, oleh seseorang. Jadi apa yang kita lakukan haruslah berdasarkan dengan ilmu.
Ilmu itu akan menjadi penerang. Al ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Jadi ketika kita sedang galau, ketika kita sedang mumet, ketika sedang bingung, ketika sedang menghadapi permasalahan, bagaimana ilmu itu dihadirkan oleh Allah, diberi oleh Allah untuk menerangi berbagai macam kekusutan yang ada dalam diri kita, sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadikan suatu perkara yang bisa mengantarkan diri kita. Hidup itu seperti perjalanan, seperti orang yang akan menuju ke Jakarta. Dia harus melewati jalan-jalan yang begitu banyaknya jalan itu. Maka harus benar-benar menggunakan rambu-rambu yang jelas, harus menggunakan kendaraan yang jelas. Jangan sampai menggunakan kendaraan yang rusak. Jangan sampai menggunakan kendaraan itu untuk membawa binatang, untuk membawa barang. Ya, harus jelas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang pembuatnya. Harus sesuai keadaannya. Ya, jangan nyelentak, jangan nyeleneh. Ya, sesuai dengan aturan yang tepat. Nah, jika seseorang melakukan sesuatu hal, dia tidak mengerti, dia tidak mengetahuinya, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Karena segala sesuatu itu sudah ada jalurnya masing-masing. Allah itu selalu memberikan petunjuk, selalu memberikan hidayah kepada manusia. Ketika seseorang bisa memahami hidayah atau petunjuk itu, maka dirinya adalah manusia-manusia yang berhasil, manusia-manusia yang kafah, yang sempurna. Tetapi sebaliknya, ketika ada seseorang tidak mendapatkan, tidak bisa menangkap hidayah atau petunjuk dari Allah, sungguh dialah orang-orang yang terlena, sungguh dialah orang-orang yang tersesat. Maka pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya nur, pentingnya hidayah dari Allah adalah bagaimana ketika kita ibaratnya berada di suatu hutan, tetapi ada cahaya yang mengarahkan kepada kita, ya, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang sesuai dengan tujuan yang akan kita capai, yang akan kita gapai. Maka menjadi suatu keharusan bahwa manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari ilmu. Ya, kalau rezeki sudah ada jatahnya, sudah ditulis ya di Lauhil Mahfuz. Kemudian jodoh sudah ditulis, kemudian nasib sudah ditulis, mati sudah ditulis kapan akan mati. Tetapi masalah ilmu belum ada catatannya. Bagaimana diri kita bisa menggapai, bisa meraih ilmu sebagai bekal menjadi keselamatan diri kita. Tetapi yang harus disadari bahwa ilmu bisa menjadikan diri kita hanya untuk kepentingan sesaat. Ya, kepentingan sesaat. Maka ada istilah ilmu putih, ada istilah ilmu hitam, sama-sama ya, sama-sama pituduh, sama-sama nurnya Allah. Tetapi ilmu itu dipakai untuk hal-hal nafsu, untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Sama-sama samudra, tetapi samudra itu ada yang dipakai untuk ya manfaat ikan, ada yang dipakai untuk diambil rumput lautnya, ada yang diambil minyaknya, ada yang dipakai untuk mandi perempuan. Nah, inilah menjadi berkaca bagi kita semua bahwa dari impian tersebut mari kita mawas diri bahwa keinginan-keinginan yang ada jadikanlah sebagai kendaraan. Tetapi ingat ya,
impian ataupun keinginan itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan, karena nanti ilmu itu yang akan mendasari bagi keinginan-keinginan kalian. Apakah keinginan itu sesuai dengan petunjuk Allah atau sebaliknya? Ketika sesuai dengan petunjuk Allah, silahkan lakukan. Tetapi jika tidak, jangan berani-berani melakukan itu semua. Mari kita tawadu, mari kita rendah hati, bagaimana apa yang kita lakukan bisa menjadi pengabdian-pengabdian yang nyata kepada Allah, kepada Tuhan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.